Baik, kita masuk ke dalam aplikasi. Kelihatan ya semuanya. Hari itu sudah di atas hari ke-15 ya atau 2 minggu. Mungkin posisi kinerja individu itu sekitar 70%-an lah. Itu yang normalnya. Itu 70%-an. Untuk kinerja individu sebelah sebelah kanan tuh yang biru, kita masih 17,12. 17,12 itu kinerjanya sekretariat daerah. Ya, berarti kalau Bapak Ibu melihat aplikasi masing-masing, yang biru itu berarti kinerja perangkat daerahnya. Ya, maka kinerja perangkat daerahnya, tolong kalau memang prosesnya sudah selesai, silakan diklaim melalui aplikasi e-Sakip. Dia langsung kehitung ya. Nah, dalam hal ini saya rasa kita langsung ke menu tutup periode ya, karena mengenai data jabatan itu kami sudah tutup ya, sudah tutup. Kami tinggal menunggu, tadi kayak di Dinkes sudah mulai ada inputan masukan kekeliruan-kekeliruan, biar kami lihat nih ada situasinya di mana gitu, kita evaluasi ya, kita evaluasi. Dan ini untuk yang unit induk yang memiliki subunit banyak, mohon dikomunikasikan ke subunitnya ya, jangan apa ya, jangan pasif Pak, Bapak Ibu. Jadi tolong kalau misalkan kecamatan punya kelurahan ya, kalau bisa siang langsung rapat, langsung tutorial seperti itu. Kalau untuk tutup periode sih nggak perlu sebenarnya. Tutup periode sih nggak perlu. Cuman himbauan mengenai mengisinya, kewajiban dan sebagainya tolong diberitahukan gitu ya. Baik, berikutnya kita akan masuk ke dalam eh, tutup periode. Jadi anggap saja misalkan saat ini adalah tanggal 1 April, Bapak Ibu Umpek itu berkewajiban untuk melakukan penutupan periode pada menu rekap. Menu rekap ya, periode. Klik periode. Nah, kalau kami kan kebetulan admin. Nah, ini adalah salah satu, kita berikan contoh yang benar, misalkan masuk ke pilih SKPD ke Perkim. Nah, Perkim tambah simpan. Nah, boleh pilih mau pembayaran TPP April. Simpan. Nah, kalau tidak error, dia akan masuk seperti ini. Ya, Bapak Ibu bisa dilihat. Ini statusnya, kalau kita lihat nih dari menu ini, kalau berhasil disimpan, sebelah kiri itu adalah nama OPD, tahun, dan inilah TPP yang akan dibayarkan di bulan April. Lalu di sini ada kolom kinerja proses 83,71, artinya kinerja Maret kan akan menjadi dasar pembayaran dalam TPP April. Maka dibacanya adalah kinerja proses OPD pada bulan Maret telah mencapai 83,71%. Kalau dikonversikan itu setara dengan 90%. Misalkan jika TPP-nya itu adalah 10 juta, bobot yang kinerja perangkat daerah kan 1.750.000. Maka hak yang didapatkan adalah 90% dikali dengan 1.750.000. Jadi berapa itu? Ya, segitulah ya. Oke. Nah, kinerja anggaran itu 11,04. Berarti di bawah 50%, kategorinya konversinya 50%. Tapi abaikan karena apa? Ini tidak menjadi bobot. Kalau misalkan kata pimpinan, anggaran juga jadi bobot, baru kita akan masukkan bobot berdasarkan keputusan, ya seperti itu. Tapi sementara ini tidak dilakukan, bobotnya hanya kinerja proses. Dari situ udah kelihatan ya, kinerja proses 83,71, bagus nih Perkim ini. Bentar lagi mau tutup bulan sudah sampai dengan 83%. Mungkin di OPD lain masih ada yang kecil ya. Contoh di Setda tadi kan di saya itu berapa? 17. Nah, silakan nanti kalau misalkan ini kan sudah ditutup periode, di akun masing-masing OPD, dia akan muncul di kinerja proses OPD-nya tuh angkanya pasti 83,71 di Perkim. Seperti itu. Ya, nanti kita akan praktek pakai akun OPD ya. Ini pakai akun kita dulu. Setelah itu kita masuk. Nah, di status ini ada istilahnya draft ya.
status draft, kemudian di action ini ada yang centang hijau ini artinya untuk final. Kalau sudah dirasa yakin. Untuk yang tolong jangan dilakukan dulu ya. Untuk yang biru itu maksudnya regenerate. Misalkan begini. Ketika kita sudah tutup periode, pimpinan belum melakukan validasi terhadap kinerja bawahan. Akhirnya angkanya tidak muncul, ya. Akhirnya angkanya tidak muncul. Nah, ketika tidak muncul, maka yang pimpinan harus melakukan proses finalisasi dulu. Ketika sudah selesai finalisasi, silakan tekan yang biru untuk di-refresh, dilihat lagi angkanya sudah oke atau belum. Kalau yang merah, yang putus-putus di mana aja? Nanti yang merah itu delete ya, artinya delete itu kalau misalkan mau ngapus, oke? Nah, ini kita lihat, Perkim sudah melakukan penutupan kinerja untuk periode April, artinya ingin melakukan pembayaran TPP April. Kita masuk ke rekap. Nah, ini adalah dashboard Bapeda ya. Jadi setiap operator akan seperti di dashboardnya kosong ya. Nah, ini karena ini belum penetapan periode. Boleh Bu Nenden masuk ke menu rekap, setting periode, kemudian tambah periode, kita akan melakukan proses periode bulan April, simpan. Alhamdulillah ya. Ini berarti sudah selesai. Nah, kinerja proses OPD-nya baru 43%. Karena dia di bawah 50%, maka haknya hanya 50%. Jadi kalau misalkan 2 juta, ya 1 juta. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke dashboard. Kita lihat, ketika Bapak Ibu melakukan proses rekap, ya, proses penutupan periode, ini dia akan muncul di dashboard kita. Ya, TPP bulan April, ya, anggapannya presensi sudah 100%, 3.600.000. Kinerja individu, ya, karena belum finalisasi oleh pimpinan, oleh apa? Oleh siapa namanya? Oleh eselon 2, maka kinerja individunya nggak ketarik, dianggap 0. Ya. Kemudian kinerja OPD-nya tadi karena dia di bawah 50%, di bawah 50% itu bobotnya 2.100.000, berhaknya cuma 50%, hanya 1.050.000. Maka total TPP yang diterima oleh Bu Irna sejumlah 4.650.000 dari sekitar 10 jutaan. Statusnya draft. Ya, statusnya draft. Nah, kami sengaja buatnya statusnya draft dulu, nggak langsung final. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi. Jadi ketika umpek udah setting periode, Bapak Ibu silakan cek kinerja individu dan kinerja OPD-nya. Karena kalau presensi harus proses namanya rekon di BKPSDM karena belum menggunakan aplikasi. Nah, lihat di kinerja individunya, wah 0 semua. Kalau 0 semua berarti pimpinan belum melakukan validasi. Pimpinannya bukan cuma eselon 3 dan eselon 4-nya, tapi eselon 2-nya. Oke? Karena akun eselon 2 itu untuk menutup semua. Begitu. Nanti kalau misalkan di bawah sudah, di bawahnya belum nih, eselon 2 nutup. Saya nggak tahu nih, saya belum ngecek nih, apakah langsung ketutup semua atau tidak. Nanti saya tanya ke yang terkait nih. Kayaknya ada di dalam sini Pak Nanang. Seperti itu. Ya. Jadi ini untuk mengidentifikasi ketika tutup periode, silakan Bapak Ibu Umpek mengumumkan menganalisa atau mengumumkan atau melihat dulu ke dashboardnya. Kalau kinerja individunya masih 0, ya, silakan diupdate dulu di akun pimpinan. Ya. Kalau misalkan ada kinerja 0 karena belum ngisi, gimana? Kinerja belum ngisi bagaimana? Seharusnya no backdate ya. No backdate. Tidak ada tanggal mundur. Tapi sistem masih buka. Ya, balik lagi. Kalau kita tunggu, maka semakin lama proses pencairannya. Itu gimana ibaratnya di perangkat daerah untuk saat ini. Kalau nanti kita sudah setting tutup buka, buka tutup, ya udah, mohon maaf, nggak bisa. Kinerja OPD juga sama. Saat ini aplikasi sedang dibuka sampai dengan
2 minggu ya, 2 minggu ke depan kalau nggak salah. Pokoknya sampai dengan April deh. Kalau sampai waktunya habis tidak diklaim ya mohon maaf ya, data akan ditutup. Seperti itu. Jadi tolong klaim di akhir bulan Maret atau di awal bulan Maret ketika TPP mau dibayarkan. Kalau sudah dibayarkan baru ngeklaim ya nggak bisa, mohon maaf, sistem sudah ditutup. Seperti itu. Nah, ini langkah pertamanya. Jadi masuk menu rekap, setting periode, selesai, tolong dicek. Ya. Langkah berikutnya adalah melakukan proses jika misalkan proses rekon absen sudah selesai. Maka silakan masuk ke menu rekap, masuk ke menu presensi. Ya. Masuk ke menu presensi, silakan pilih periodenya. Tadi kan periode April. Oke, silakan di-download. Nah, di sini akan muncul nih ke bawah lagi Bu Nenden. Ini adalah TPP berdasarkan presensi ya. Artinya kondisi yang defaultnya dia dianggap 100%. Ke bawah lagi. Jadi kalau nggak diisi apa-apa dianggap 100%. Ke atas lagi. Nah, silakan download template. Nah, di template ini akan muncul seluruh nama pegawai ya yang akan dibayarkan TPP-nya termasuk PLT, PLH ataupun PJ. Jika ada seseorang yang dia menjabat sebagai PLT, PLH atau PJ di dalam unit yang sama, maka namanya akan keluar 2 kali ya, yaitu sebagai definitif dan juga sebagai PLH. Oke. Ke bawah lagi. Nah, ketika Bapak Ibu mendownload template, tolong dipastikan apakah semua pegawai sudah ada di dalam list ini. Jika tidak ada di list ini, maka tidak dapat dilakukan pembayaran TPP atau tidak dapat dilakukan perhitungan TPP brutonya melalui sistem. Seperti itu. Ya. Jadi tolong dipastikan di file yang tadi itu apakah nama-namanya sudah ada. Nah, kemudian pada kolom H ya. Kolom H ini adalah hasil dari rekon absen. Misalkan ketika Ibu Sekretaris misalkan total potongan absensinya 2%, maka yang ditulis adalah 98%. Misalkan Bu Hesti itu tidak 100% tapi misalkan 50% kehadirannya, misalkan 50%. Ya, 50% ya. Oke. Nah, seperti itu, tinggal disalin aja berdasarkan data yang ada. Ingat, jangan memanipulasi data karena itu adalah dasar untuk proses pemeriksaan ya. Lakukan rekap sesuai dengan kondisi data apa adanya. Kalau hadir 100% ya 100%. Kalau dia hadirnya kurang dan berhak dipotong 5%, maka kurangi 100% dikurangi 5%. Nah, untuk kolom kategori itu ada beberapa pendekatan ya, kategori ya, ada beberapa kamus. Tolong dicatat di Bapak Ibu. Walaupun nanti akan ada ininya, tolong saya minta Bapak Ibu catat ya, biar nanti nggak banyak bertanya lagi. Kalau kategori 1 itu normal artinya. Ya. Kalau kategori 2 itu artinya tidak berhak. Contoh aja, pilih Bu Nenden 1 aja tidak berhak. Ya, misalkan di kategori 2. Tidak berhak itu konteksnya macam-macam ya. Ada yang cuti di luar tanggungan negara, ada yang nonaktif, gitu-gitulah ya. Kategori 3 itu adalah untuk cuti melahirkan atau cuti lebih dari 12 hari berturut-turut, cuti besar, atau cuti sakit lebih dari 12 hari per bulan, atau cuti alasan penting yang lebih dari 12 hari dalam 1 bulan. Bobotnya dia akan langsung 50%. Nah, pada kategori nomor 3 ini, ketika seseorang cuti hamil,
Ya, yang bersangkutan tidak lagi perlu untuk mengisi kinerja individu, kinerja perangkat daerah, maupun presensi. Karena dia langsung sudah mendapatkan 50% untuk yang kategori 3. Boleh di-mute dulu. Oke, sudah ketahuan? Sudah ya? Lalu untuk kategori 4, itu adalah untuk tugas belajar, garing diklat lebih dari 12 hari, ya, berturut-turut. Itu bobotnya 80%, dan itu juga tidak perlu mengisi ekin, ya, tidak perlu potong presensi, ya, karena tidak ada. Kemudian kategori 5, itu untuk PLT, PLH, atau PJ yang setara atau lebih rendah. Jadi PJ yang kesetara, misalkan seorang kasih dia jadi PLT untuk kasih sebelahnya. Atau seorang kabit jadi PLT lagi untuk kasih di bawahnya. Ya, itu akan mendapatkan 20% tambahan sesuai dengan Perwa 58 dan tidak berhak melakukan presensi dalam konteks jabatan PLH-nya. Tapi untuk yang definitifnya dia tetap wajib melakukan proses pengisian. Kemudian untuk PLT, PLH, PJ jabatan lebih tinggi itu kategori nomor 6. Ya, seperti itu. Oke. Dengan bobot 100%. Kalau yang dia misalkan seorang kabit jadi sekretaris jadi PLT Kadis, ya dia berhak atas 100% dan diwajibkan dikenakan potongan presensi, kinerja, dan kinerja individu pada jabatan PLT-nya. Karena diberikan 100%, maka dia kategori 6 itu dipasang pada jabatan PLT-nya. Pada jabatan definitifnya, yang bersangkutan dipasang kategori 2. Ya, karena dia sudah tidak berhak lagi atas TPP yang bawah. Dia berhaknya atas TPP yang atas. Paham nggak maksud saya? Contoh di PTSP, Pak Dendi kan menjadi PLT Kadis, ya. Maka kategorinya yang di PLT-nya itu dia menggunakan kategori 6. Ya. Di jabatan sekretarisnya dia gunakan pakai kategori 2. Seperti itu. Paham ya? Kemudian untuk kategori 8, kategori 7 ini kami kosongkan dulu. Untuk kategori 8 yaitu untuk cuti sakit lebih dari 1 bulan. Bobotnya hanya 20% dan tidak berkewajiban mengisi ekin dan juga presensi, seperti itu. Data-data ini nanti akan kami berikan, insya Allah Senin akan keluar modul buku panduannya. Semua jelas di sana tahapan-tahapan yang dilakukan. Nah, sekarang kita akan simulasi. Semisal di dalam data ini ada yang kategori 1, kategori 2, kemudian kategori 3. Pilih salah satu pasang kategori 3. Kategori 3 itu cuti hamil ya. Kategori 3 cuti hamil, kemudian ada kategori 4 tugas belajar. Ya, pasang kategori 4 seperti itu. Nah, karena ini nggak ada PLT nggak perlu lah ya. Oke, silakan disimpan, Ctrl S. Oke, kita perhatikan siapa aja nih yang kita pasang nih, kepala Bapeda ya. Kemudian sekretaris, perencana madya. Nah, nanti kita lihat data-data ini. Pasti akan berubah datanya. Oke, kita masuk ke dalam aplikasi. Kita upload template yang tadi. Choose file dulu dong. Iya, jangan yakin dulu, jangan upload, orang belum choose file. Silakan pilih datanya, template presensi. Oke, tinggal open. Apakah Anda yakin? Upload. Oke. Nah, kita lihat. Tadi yang kita tandai kan kepala Bapeda tidak berhak, maka angkanya akan 0. Ya. Karena dia memasang kategori 2. Kemudian untuk sekretaris.
Karena tadi dipasang absensinya 98%. Nah, maka ini angkanya langsung sudah disesuaikan. Kemudian bawahnya tadi Bu Hesti, kita pasang kategori berapa tadi? Kategori berapa tadi? Ayo lupa. Ayo lupa, buka filenya. Kategori 3. Kategori apa? Oh, hadirnya 50%. Iya, betul. Kategori 1 hadir 50%. Tuh kan saya diledek-ledek sama Pak Mirta nih. Nah, oke. Nah, 3.060.000, dia langsung 50% absensi. Nah, kemudian Bu Dewi di tag sebagai tadi kategori 3 yang cuti melahirkan. Maka dia akan langsung masuk ke 3.060.000 ya. Kemudian yang tadi tugas belajar Pak Heri. Nah, ini juga langsung dibobotkan hanya 80%. Nah, angka ini dia sudah tidak lagi memperhatikan kolom H, kolom presensinya, karena dia sudah di tag kategori tersebut. Contoh, kita buka di, kan tadi kalau kinerja individu boleh buka kinerja individu. Kinerja individu atasnya. Nah, boleh tadi pilih kinerja individu, pasti akan nol semua karena belum ada finalisasi ya. Ini mempengaruhi kinerja individu. Oke. Ke bawah. Nah, kalau yang sudah di tag, yang dikecualikan, dia akan muncul. Karena dia sudah dikecualikan dari kinerja, apa namanya? Bukan ya? Saya sini agak aneh nih. Coba ke atas lagi. Oh, udah difinalkan mungkin ya. Coba nanti kita lihat deh. Oke, masuk ke kinerja OPD. Sebentar ya Bapak Ibu. Berikutnya ke kinerja OPD, kita lihat kinerja OPD, kita lihat untuk tadi Bu Wil, karena dia sudah di tag 2, maka angkanya akan 0. Kemudian tadi ke sekretaris normal ya, akan 50% karena kinerjanya masih di bawah 50%. Perencana ahli media tadi di tag ya, ke bawah, Bu Hesti, Bu Dewi, ini di tag cuti melahirkan ya, jadi dia tetap nilainya tidak terpengaruh ya. Oh, masih terpengaruh ya, berarti taggingnya masih ada. Cuti melahirkan ya. Sebentar. Oke, nanti kita cek. Ya, jadi seperti itu. Kemudian masuk ke perolehan TPP. Nah, ini adalah nilai akhir yang didapatkan. Kanan. Kanan. Tuh, karena di tagging tidak berhak ya, 0. Oke, seperti itu. Sudah muncul angkanya ya, ke bawah lagi. Yang belum itu biasanya di individu karena belum persetujuan. Ya, balik lagi ke menu rekap. Jadi Bapak Ibu, pada dasarnya ketika kita rekap periode, semua data itu sudah muncul. Nah, silakan nanti teman-teman dari Umpel itu melakukan kontrol dari dashboard. Kita lihat kalau masih 0, bisa jadi pimpinan belum melakukan proses verifikasi. Kemudian masuk ke perolehan TPP. Itu untuk melihat besaran akhir yang diterima oleh setiap orang. Untuk ngecek ya. Jika dirasa semua sudah oke, sudah final, atau misalkan, oh saya masih 0 kinerja individu karena pimpinan saya belum melakukan approval. Pimpinan silakan melakukan persetujuan, lalu tinggal klik yang tombol biru ya untuk melakukan refresh gitu ya, generate ulang. Kalau misalkan udah ke delete bagaimana? Silakan tambah, generate ulang, nggak ada masalah ya, tambah bikin baru nggak ada masalah. Tapi kalau masih ada datanya nggak perlu hapus, tinggal
klik yang tombol biru. Jika sudah dirasa final, maka yang tombol hijaunya boleh tuh final, masuk ke depan. Kita lihat ke depan. Nah, ke depan dulu, statusnya pasti berubah kan jadi final. Masuk ke yang tadi, ke periode, rekap periode. Itu ada tombol cetak tuh. Nah, print. Silakan dibuka. Oke, nah ini adalah data TPP ya, orang per orang. Tadi kan karena Bu Wil di tag tidak berhak, maka di ledgernya munculnya 0 gitu. Bu Lina, ini angka yang terakhir didapat. Bu Hesti, tuh semua muncul angkanya. Angka total, ya balik lagi, ini dari kondisi beban kerja. Ada beberapa OPD yang dia hanya yang dia lebih dari satu komponen, ya. Jadi silakan dicek tuh setiap sheetnya, kondisi kerjanya boleh, Bu Nenden, ya. Kemudian prestasi kerjanya 0, ya kan. Kelangkaan profesinya seperti Ibu. Ini adalah output akhir. Output akhir ini yang dimaksud adalah dengan data TPP bruto yang kemudian ditindaklanjuti oleh UMPEK dan juga bagian keuangan mungkin sebagai dasar potongan BPJS, PPH, ya, dan potongan lainnya, koperasi dan sebagainya. Jadi TPP kami cuman menghasilkan data TPP bruto yang sudah dipotong oleh kinerja seperti itu, ya. Jadi kalau misalkan kan karena dalam proses pencairannya kan dia harus per komponen, maka kita buatkan laporannya per komponen. Tinggal dilihat aja besaran angkanya. Oke, back lagi ke aplikasi. Nah, ketika sudah final tapi salah, gimana tuh? Udah kadung nih jari nih. Boleh delete nggak? Gitu kan ya. Boleh delete nggak? Saya juga nanya nih ke admin. Boleh delete nggak? Kata admin, tolong dijawab dong. Boleh katanya. Kalau delete berarti yang di depan kalau kita delete, nah kita delete ya. Delete Bu Nenden. Nah, apakah Anda yakin? Yakin saya delete, salah soalnya. Oke. Kita lihat di depannya. Maka data itu sudah hilang. Ya. Jadi Bapak Ibu, tutup periode ini dimaksudkan untuk kita ketika saya harap per tanggal 1 ya, dengan memastikan nih gini. Akhir bulan Bapak Ibu program itu biasanya akan rapat kinerja perangkat daerah untuk memastikan yang box biru ini, ya, untuk memastikan yang box biru ini ibaratnya box biru ini ibaratnya apa sih namanya? Datanya tutup gitu ya. Nah, kalau untuk yang hijau, tolong Bapak Ibu UMPEK, kalau ini kan Kasubag program perencanaan pasti akan melakukan rapat nih, rapat bulanan untuk menutup kinerja ini. Nah, untuk yang hijau, ini Bapak Ibu UMPEK tolong umumkan ke setiap pegawai, ingatkan proses keterisiannya bagaimana. Dan ingatkan juga situasi pimpinan dalam memproses persetujuan bawahannya bagaimana, ya. Sehingga pas tanggal 1 mau pembayaran TPP, teman-teman UMPEK tuh cukup tinggal setting periode, rekon absen, ya, kemudian ngupload, selesai, TPP bisa dibayarkan langsung. Tapi kalau misalkan masih ada yang bandel, ya wayahna akan menunggu. Mungkin bisa jadi, rekon absen dulu deh, setting periode, nanti nih pada belum beres gitu ya. Silahkan. Yang jelas, data brutonya harus dari aplikasi. Seperti itu, karena kita sudah berjanji di dalam pemberian TPP, ya itu sudah harus berdasarkan kinerja. Kemarin sudah rapat MCP KPK,
ditanya bagaimana simulasinya. Karena Januari Februari belum ada simulasi, ya kita tampilkan data simulasi yang Maret ini yang belum kita bayarkan, seperti itu.